Ya, baik, selamat pagi teman-teman. Berjumpa kembali dengan saya Paulus Gorbule dalam video terkait fungsi dan grafik fungsi trigonometri. Ya, yang pertama adalah grafik sinus dan kosinus. Mari kita perhatikan ilustrasi berikut. Nah, yang warna biru ini adalah grafik cos X, kemudian yang agak hijau adalah sin X. Kira-kira dari hasil amati atau amatan teman-teman, apa yang teman-teman peroleh? Nah, di slide berikutnya saya sudah merangkum beberapa hasil pengamatan. Nah, yang pertama adalah dari ilustrasi sebelumnya kita peroleh sin X dan cos S nilainya berbeda, berada antara negatif 1 dan 1. Apakah benar? Nanti kita akan cross check. Kemudian grafik Y sama dengan sin X sama seperti Y cos X tapi digeser V/2 ke kanan. Nah, yang digeser V/2 ke kanan apa? Nah, oke, kita peroleh itu dua. Kemudian yang ketiga adalah grafik sin X dan cos S berulang pada selang pendampingan sepanjang 2V. Inilah yang disebut sebagai periode, di mana periode adalah 2V. Nah, periode itu apa sih sebenarnya? Nah, untuk itu, untuk menjawab atau untuk memperjelas beberapa hasil pengamatan ini, kita bisa melihat atau mengeksplorasi GeoGebra ya. Saya akan buka GeoGebra. Ya, ini. Di sini kita punya grafik sin ya, grafik sin dan cos. Nah, yang pertama tadi adalah nilai sin X dan cos S berada di antara interval negatif 1 dan 1 ya. Nah, apakah benar? Ya, kita bisa melihat Y atau sumbu Y. Nah, tentu cos X dan sin Y ini berada antara interval ini ya. Kita bisa lihat di sini dari negatif 1, dia tidak akan pernah melewati lebih dari 1 dan juga tidak pernah kecil dari negatif 1. Teman-teman bisa melihatnya sendiri. Nah, sehingga misalnya saya memilih cos dari negatif 7V/2, maka hasilnya paling besar di sini ya. Di sini titik adalah Y. Sorry, adalah Y-nya berapa? Nah, Y-nya adalah negatif 1. Kemudian kalau sin-nya, kalau cos-nya adalah ini ya, cos-nya negatif 7pi/2. Nah, ini yang kita peroleh dari sini. Kemudian untuk yang sifat kedua, grafik Y sin sama seperti Y cos, tetapi digeser V/2 ke kanan. Yang digeser apa? Nah, kita atau teman-teman bisa memperhatikan di sini yang warna biru adalah cos dan hijau adalah sin ya. Nah, kira-kira yang digeser ke kanan apa? Nah, dari hasil atau ilustrasi ini kita bisa melihatnya secara langsung. Nah, cos X, coba diperhatikan cos X ya. Cos X ya, untuk garis ini misalnya ya, cos X. Dan perhatikan sin X. Nah, artinya sin X di sini, sin X di sini sebenarnya sama dengan cos X di sini. Hanya saja cos X yang di sini digeser ke kanan sejauh tadi berapa? Sejauh V/2. Nah, sehingga yang digeser ke kanan adalah cos X-nya untuk memperoleh sin X. Itu ya teman-teman. Nah, kemudian amatan ketiga adalah grafik sin X dan cos S berulang pada selang berdampingan sepanjang 2V, kemudian disebut sebagai periode. Ya, memang benar teman-teman. Nah, untuk lebih memperjelas tentang mengulangnya ini, kita bisa melihat ini teman-teman. Kita akan perhatikan ilustrasi ini ya. Ya, oke, perhatikan sini ya. Nah, oke, ini setengah gelombang yang terbentuk, kemudian di sini sudah berapa? 1,5 gelombang. Kemudian di sini, sorry, saya akan ulang di sini. Nah, di sini ya. Di sini atau di cetak negatif berapa nih? 360 ya. Ya. Di 360 dari negatif 720 ke theta 360 itu disebut sebagai satu gelombang. Nah, dia akan berulang. Nah, dia akan berulang lagi dan berulang lagi sampai seterusnya. Nah, satu gelombang ini disebut sebagai periode. Dan hasilnya adalah, atau nilainya adalah 2V. Nah, oke, seperti itu teman-teman. Nah, kemudian adalah ini ya. Kita akan mengeksplorasi
grafik tangan. Nah, grafik tangan ini ilustrasinya, dan apa yang bisa kita peroleh? Nah, yang bisa kita peroleh adalah terdapat asimptot tegak atau vertikal di titik dari negatif sekian sampai positif sekian ya. Nah, titik-titiknya salah satu contohnya adalah negatif 3V/2, negatif V/2, kemudian V/2, 3V/2. Nah, memang benar kalau kita perhatikan ilustrasinya di sini ya benar. Titik-titik di situ sebenarnya di sini digambarkan ya, misalnya di antara negatif 6V dan negatif 5V kan ada titik negatif 6V kan, titik tengahnya adalah negatif 6V/2. Nah, kenapa di nilai X itu grafik dari tangan tidak terdefinisi? Nah, ini kita akan jawab. Kita akan jawab dengan eksplorasi GeoGebra ya, eksplorasi GeoGebra. Ya, di sini saya sudah menuliskan persamaan tanya. Nah, ini persamaan tan ini. Nah, ini adalah persamaan tan, sin, dan cos. Nah, satu alasan mengapa di antara atau misalnya di sini ya, kita perhatikan yang tan saja, saya akan hilangkan yang sin dan cos. Misalnya di ini ya, di X sama dengan 3V/2. Kenapa cos atau sorry tan tidak pernah menyentuh garmu? Nah, kalau teman-teman ingat ada sebuah sifat ya, yang dimana tan itu apa? Tan adalah sama dengan sin per cos. Nah, maka salah satu alasan mengapa di nilai X tersebut grafik tan tidak terdefinisi yaitu karena dinilai atau di X tersebut cos akan bernilai 0. Nanti teman-teman bisa mengecek apakah cos negatif 3V/2 adalah 0. Nah, karena kita ketahui bahwa bentuk pecahan atau 1/sekian tidak akan terdefinisi jika penyebutnya adalah 0. Sehingga maka inilah alasan mengapa di interval atau di nilai XS tersebut nilai tangan tidak terdefinisi. Baik, sekian penjelasan untuk analisis grafik dari sin dan cos dan tan. Untuk video selanjutnya akan kita lanjutkan pada part setelahnya. Terima kasih.